Terkuak motif seorang pria bernama Freddy, 36, warga Kelurahan Kebun Tebeng, tiba-tiba menyerang kakaknya, Ray Jordi Girsang, yang sedang tidur di dalam kosan. Peristiwa itu pada Senin, 20 Oktober 2025, sekitar pukul 19.30 WIB lantaran diduga dipicu oleh perebutan motor warisan keluarga. Kepada polisi, tersangka mengaku peristiwa itu berawal dari masalah kepemilikan motor antara dirinya dan korban. Ia merasa tidak terima karena motor warisan keluarga dikuasai oleh sang kakak. Akibat persoalan itulah, tersangka mendatangi rumah korban untuk membicarakannya. Namun, terjadi cekcok mulut antara keduanya. Dalam keadaan emosi yang memuncak, pelaku kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban ke arah leher serta tangan. Menurut keterangan pihak kepolisian, besar kemungkinan peristiwa tersebut berawal dari kesalahpahaman terkait kepemilikan motor warisan, yang kemudian memicu emosi pelaku hingga berujung pada tindakan penganiayaan. Jadi kalau motif pertamanya dia tidak terima motor warisan dikuasai oleh sang kakak, jadi kemungkinan di sanalah ada miskomunikasi, berujung pada emosi yang meluap dan terjadilah hal tersebut, ungkap Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, Kompol Sujud Alifi Ulamlam melalui Kasubnit Pidum Ibda Leo Perdana Putra, Rabu, 22 Oktober 2025. Sebelumnya diberitakan, kejadian mengerikan terjadi pada Senin malam, 20 Oktober 2025, di kawasan Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Seorang pria berinisial Freddy, 36, warga Kelurahan Kebun Tebeng, tiba-tiba menyerang kakak kandungnya, Ray Jordi Girsang, yang sedang tidur di dalam kosan. Insiden ini terjadi sekitar pukul 19.30 WIB dan menggegerkan warga setempat serta menyisakan trauma mendalam bagi korban. Menurut keterangan korban, saat itu ia sedang duduk di atas tempat tidur sambil memainkan handphone. Tanpa alasan yang jelas, Freddy, yang merupakan adik kandungnya, mendekat dan langsung menarik rambut korban dengan kasar. Tidak berhenti di situ, Freddy kemudian menggorok leher korban menggunakan pisau yang dibawanya, lalu menusuk tangan korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian leher dan tangan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Korban mendapat 12 jahitan di bagian leher akibat luka serius yang dialaminya. Dalam kondisi terancam dan ketakutan, korban berusaha melawan. Beruntung, ia berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada tetangga kosan. Meskipun sempat berusaha menyelamatkan diri, korban tetap mengalami luka sayatan cukup dalam di leher dan tangan kanan, sehingga harus mendapatkan perawatan medis intensif. Setelah menerima laporan dugaan tindak pidana penganiayaan berat, ANIRAT, tim Resmob Macan Gading Satreskrim Polresta Bengkulu segera bergerak mencari keberadaan pelaku. Informasi mengenai lokasi Freddy mulai terkumpul setelah dilakukan pencarian dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi di sekitar tempat kejadian.